the Kabul city, and this road is going to the airport. The road is very crowded, and people are trying to reach to the airport to leave the country. Yang menjadi perhatian utama dari kami adalah menyangkut keselamatan dan keamanan dari warga negara Indonesia yang ada di Afghanistan. Kepada warga negara Indonesia di Afghanistan yang belum terdaftar saat ini di KBRI Kabul, untuk segera menghubungi hotline KBRI. Kami akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia di Afghanistan tetap dalam keadaan aman dan terlindungi. Saat ini masih terdapat perundingan di antara tokoh-tokoh masyarakat Afghanistan. Kita semua belum mengetahui hasilnya. Sebagaimana harapan masyarakat internasional, kita juga mengharapkan terbentuknya pemerintahan yang inklusif. Usai menduduki Istana Presiden pada 15 Agustus lalu, juru bicara Taliban berjanji memberikan perubahan. Janji perubahan itu antara lain memberikan ruang buat perempuan mendapat pendidikan dan bisa kerja. Taliban juga akan terbuka dengan dunia internasional. Bisakah janji Taliban ini dipercaya? Haruskah kita cemas? Di episode Rosi malam hari ini, saya juga mengundang Profesor Ismail Fajri Alatas. Ia adalah dosen Timur Tengah dan Kajian Islam New York University. Lalu ada juga Profesor Amani Lubis, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Juga ada Gus Nadir Syah Hussein, dosen Fakultas Hukum Monash University. Dan Diana Paramita, mantan staf PBB di Kabul, Afghanistan. Juga masih bersama saya, Sazawar Muhammad Musa, wartawan Afghanistan yang mengungsi di Indonesia. Selamat malam Prof. Aji, Ibu Amani, Prof. Gus Nadir biasa disebut Mbak Mita. Terima kasih sudah bersama Rosi malam hari ini. Ya, terima kasih. Saya ke Gus Nadir dulu. Anda men-tweet dan menuliskan begini, apapun kisah di baliknya, peristiwa di Afghanistan menjadi pelajaran penting buat bangsa lainnya, termasuk bangsa kita. Yuk jaga dan rawat NKRI dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Apa hubungannya yang terjadi di Afghanistan dengan menjaga NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika-nya? Gus Nadir. Ya, jadi Mbak Rosi, tweet itu dimunculkan karena sebelumnya ada narasi belakangan ini bahwa Taliban itu berubah, Taliban menjadi moderat. Ini bukan Taliban yang dulu. Nah, sementara saya meragukan klaim bahwa Taliban yang sekarang adalah Taliban yang moderat. Menurut saya adalah Taliban yang pragmatis ketimbang moderat. Dan untuk kita tahu bahwa banyak orang Indonesia yang mendukung Taliban bukan karena suka dengan Talibannya, tapi karena tidak suka dengan Amerika. Di samping kemudian juga ada orang Indonesia yang suka dengan Taliban karena memang satu ideologi. Nah, untuk orang-orang Indonesia yang merasa satu ideologi dengan Taliban dan mendukung Taliban, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran karena jelas Taliban tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dia memiliki tafsir tunggal kebenaran hanya miliknya, dan di luar itu dianggap keliru. Dan ini yang saya kira menjadi keprihatinan kalau kemudian Taliban yang sekarang ternyata tidak jauh beda secara ideologi dengan Taliban yang 20 tahun lalu berkuasa di Afghanistan. Jadi Anda merasa bahwa euforia kemenangan Taliban ini juga harus bisa diwaspadai di Indonesia. Tidak saja karena ideologisnya, tapi karena punya kesamaan musuh. Ya, betul. Dan dia menjadi simbol perlawanan terhadap Amerika. Dan kalau itu kemudian dikontekstualisasikan dalam kasus Indonesia, maka dia akan menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintah yang dianggap selama ini menzolimi kelompok Islam tertentu. Itu yang kemudian membuat kita khawatir bahwa isu Taliban ini mendapat dukungan dari kelompok-kelompok tertentu di tanah air. Baik, saya ke Prof. Amani Lubis, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bu, bagaimana pendapat Anda?
Taliban sekarang menguasai Afghanistan, padahal kita tahu Afghanistan memiliki reputasi kekerasan, juga termasuk kekerasan terhadap perempuan, tidak memberikan ruang pada perempuan. Apakah kita merasa bahwa ini harus menjadi kecemasan global, terutama bagi perempuan-perempuan? Ya, betul. Terima kasih, Mbak Rosi. Kita memang prihatin selama ini tentang kondisi perempuan di Afghanistan. Upaya-upaya sudah banyak dilakukan juga, termasuk dengan bantuan Indonesia untuk pemberdayaan perempuan, capacity building bagi para perempuan di Afghanistan sudah diupayakan melalui Indonesia. Dengan adanya pengalihan kekuasaan sekarang ini, memang dikhawatirkan kondisi perempuan makin mundur karena memang dalam ideologinya Taliban, perempuan tidak mesti ada di ruang publik. Ya. Tetapi kita dengar bahwa belakangan Taliban melunak kepada kalangan perempuan, bahkan ada di media wali kota yang perempuan diminta untuk tetap pada posisinya bekerja dan ada juga jaminan atau maksudnya berjanji dari Taliban bahwa akan memperhatikan perempuan dan memberikan... Sampai di situ dulu Prof. Amani Lubis, artinya dari apa yang dikatakan oleh juru bicara Taliban untuk memberikan ruang pada perempuan, Anda memberikan ruang untuk percaya bahwa mereka tidak seperti Taliban yang dulu menindas perempuan? Kalau untuk masalah perempuan, insting saya mereka mau berubah. Karena tidak mungkin dilakukan seperti yang lalu, dengan adanya segregasi, dengan adanya pemisahan dan juga diskriminasi, ini tidak mendukung mereka. Mereka pertama harus... Saya dapat poinnya Prof. Amani karena itu penting sekali. Jadi untuk Anda juga sering berinteraksi dengan mereka, Anda memiliki sense, Anda memiliki insting bahwa Taliban yang sekarang berbeda dengan Taliban dulu 96-2001 yang begitu kejam terhadap perempuan, penindasan terhadap perempuan, menghilangkan identitas perempuan. Anda melihat Taliban yang sekarang berubah dan tidak melakukan perlakuan yang sama pada perempuan. Ya betul, karena kondisi masyarakatnya juga sudah berubah. Saya sampai di situ dulu. Saya ingin tanya pada Diana Paramita. Anda pernah di Kabul di Afghanistan. Bagaimana sikap Anda dengan pernyataan jubir-jubir Taliban bahwa mereka akan berubah perlakuannya pada perempuan? Tidak. Mit, silakan Mita. Bisa dengar saya? Saya bisa dengar, tapi rasanya masih sepotong-sepotong. Tapi Anda dengar pertanyaan saya kan? Saya ingin menanyakan apakah sebagai seorang perempuan yang pernah bekerja di Afghanistan, staf PBB, Anda percaya dengan apa yang menjadi pernyataan juru bicara Taliban memberikan perbaikan perlakuan pada perempuan? The new Taliban. Saya tidak percaya. Sampai beberapa jam yang lalu, saya masih punya bekas teman-teman saya yang masih berusaha untuk meyakinkan bahwa perempuan boleh ke kantor, perempuan boleh bekerja. Perjuangan itu ternyata masih sangat panjang atau bahkan regresi. Saya juga memantau dari TV media lain internasional pada tanggal 16 itu ada pernyataan bahwa akan ada perubahan. Perempuan ditunjukkan dengan perempuan boleh protes di jalan. Itu menurut saya hanya sementara. Saya yakin itu sementara. Mengapa Anda tidak percaya pada pernyataan mereka bahwa akan ada perubahan tentang sikap politik mereka pada perempuan? Tugas saya terakhir 2 tahun itu adalah bidang pemilu politik. Setiap hari bacaan saya dari 34 region itu membaca bagaimana Taliban itu tetap menyerang tentara, human rights atau hak asasi manusia itu selalu itu makanan sehari-hari. Jadi saya tidak percaya yang namanya Taliban akan berubah drastis dalam sekian jam, sekian hari.
Saya orang Jawa dan saya selalu ingat apa kata bapak saya. Watuk itu bisa diobatin, batuk bisa diobatin, watak itu enggak bisa. Ya, I rest my case ya. Jadi saya tidak percaya. Jadi watak itu tidak bisa diperbaiki. Watak itu susah. Ya. Itu pola berpikir. Dan tadi saya sangat-sangat setuju dengan Pak Musa. Taliban itu buta huruf. Saya juga saya bisa menyatakan itu iya karena salah satu adalah teman kerja saya diculik Taliban 3 bulan. Pada saat penculikan, teman saya ini orang Afghanistan, orang Pashtun, dia bersaksi mengatakan Taliban tidak bisa membaca Al-Quran, boro-boro sholat juga tidak. Jadi selama disekap, teman saya ini selalu sholat, selalu membaca Al-Quran, selalu ini ya, 3 bulan dia disekap. Jadi ini langsung dari orangnya sendiri. Baik, Mbak Mita sampai di situ dulu. Saya mau langsung ke Prof. Ismail Fajri Alatas, dosen Timur Tengah dan Kajian Islam di New York University. Saya mau langsung tanya pada Anda. Apakah Anda sebagai seorang dosen dengan kajian Islam di NYU, Anda melihat Taliban sekarang seperti janjinya bisa berubah? Ya, saya pikir kita berhak untuk selalu bersifat skeptis terhadap Taliban, karena mengingat kita punya reference point yang cukup panjang, kasus-kasus di tahun 90-an ya, dari mulai 96 sampai 2002. Tetapi saya juga sepakat dengan Gus Nadir tadi bahwa situasi sekarang mungkin memaksa Taliban untuk bersikap lebih pragmatis, tidak moderat tapi pragmatis. Karena pada akhirnya jika Taliban ingin memerintah Afghanistan dan menciptakan stabilitas di negara tersebut, mereka harus bekerja sama dengan unsur-unsur lain, institusi-institusi lain yang ada di negara tersebut. Ya, izinkan saya memotong di situ, Prof. Aji, karena Pompeo pada memulai pembicaraan soal damai, Pompeo mengatakan apapun yang Anda putuskan pada Taliban dan pemerintahan Afghanistan dan action dari keputusan Anda, Pompeo mengatakan, Menteri Luar Negeri di zaman Trump, dia mengatakan apapun keputusan Anda dan akibatnya itu akan mempengaruhi jenis bantuan dan jumlah besaran bantuan kami. Apakah artinya Taliban sekarang berbicara dengan narasi-narasi berubah demi kebutuhan ekonomi mereka saat menguasai Afghanistan? Nah, itu juga poin kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa Afghanistan ini sebagai negara sangat bergantung pada bantuan luar negeri. Nah, sekarang kita lihat kemarin Secretary of Treasury, ya, Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, sudah membekukan semua cadangan uang pemerintah Afghanistan yang tersimpan di institusi-institusi Amerika Serikat. Maka itu mungkin Taliban harus sangat serius dalam merealisasikan janji-janji mereka selama ini jika mereka ingin tetap mendapatkan bantuan-bantuan luar negeri, bukan hanya dari Amerika Serikat tetapi juga dari European Union dan negara-negara yang lainnya. Jadi artinya ada pressure bagi Taliban untuk membuktikan diri bahwa things are gonna change. Tapi saya juga mengatakan, saya juga sepakat bahwa kita harus terus bersikap skeptis terhadap apa yang dilakukan oleh Taliban selama ini. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya akan kembali menanyakan Anda soal bagaimana kita bisa mempercayai ucapan Taliban. Dunia menantikannya. Saya kembali sesaat lagi.